Halo guys, ketemu lagi di MV Film. By the way, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua darah ramang. Pada kesempatan kali ini, gue akan merakam film yang berjudul Special Delivery. Film ini menceritakan tentang seorang kurir wanita yang mempunyai tugas untuk mengantarkan kliennya yang sedang diburu oleh gangster. Apakah ia akan berhasil? Seperti biasa, tanpa baik pembacot, langsung saja gunakan headset, atur posisi rebahan, jauhi keramaian, dan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jang Eun-ha. Kita panggil saja Eun. Ia bekerja di industri mobil rongsok. Selain itu, ia juga bekerja sampingan sebagai kurir pengantar paket khusus yang dijalani oleh bosnya Mr. Baik. Si bos memberikan tugas pada Eun untuk mengantarkan kliennya. Eun sangat mahir sekali berkendara dan selalu berhasil menyelesaikan tugasnya. 전공 원하면 가고 해라. 벨트 하세요. 했다. 해야 돼. Scene berpindah ke seorang pria bernama Kim Dong-sik dan anaknya yang bernama Kim So-won. Kim Dong-sik ialah mantan pemain bisbol dan mafia yang terjerat kasus perjudian. Ia juga memiliki masalah dengan bos mafia karena telah mencuri sesuatu yang berharga darinya. Oleh karena itu, Kim Dong-sik berencana kabur ke luar negeri bersama anaknya. 하나도 안 쌌구만. 아유, 얼른 싸. 가족. Saat membuat paspor palsu, Kim diberi saran untuk menyewa kurir layanan khusus untuk mengantarkan mereka ke pelabuhan dengan aman. 해줘. 좋아요. 그 Saat hendak pulang, ia ditelepon oleh bos mafia yang bernama Kyung Sok. Bos mafia itu meminta barang yang dicuri oleh Kim. Ternyata, barang itu adalah kunci keamanan untuk mengambil uang sejumlah 30 juta dolar. 그래줄게. 네 볼 일 없는데 잘 야, 이거 안 좋네 이거. 네가 오는 것보다 내가 가는 게 빠르겠다. Keesokan harinya, terlihat Mr. Baik memberikan tugas pada Eun untuk mengantarkan kliennya ke pelabuhan. Lalu mereka mengatur strategi agar pelanggannya berhasil diantar dengan aman. 의뢰인 사진이고 동승자 한 명. 저는 여기로 할게요. 사장님. Di tempat lain, terlihat Kim dan anaknya sedang menunggu jemputan dari Eun. Di luar terdengar suara mobil datang. Ketika Kim menghampirinya, ternyata yang datang adalah mantan bosnya Kyung Sok dan anak buahnya. Lantas Kim kembali masuk ke dalam. Ia menitipkan barang milik bosnya itu ke anaknya dan menyuruhnya pergi dari tempat itu untuk menemui Eun di tempat yang sudah ditentukan. 호동아. Lalu Kim keluar untuk menghadapi para mafia tersebut, dan yang terjadi adalah 나도 예전에 어딨어 임마. 솔직하게 좀 얘기 좀 해봐. 그래 알았어. Kyung Sok yang tahu barang miliknya dibawa anak Kim lantas mengejar anak tersebut. Kim yang masih sadar langsung pergi mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anaknya, dan Eun pun berhasil pergi. 넌 너가 길 가. Eun yang tak mau kena masalah menelpon Mr. Baik bertanya mau dikemanakan anak itu. Karena anak itu tidak punya siapa-siapa lagi selain ayahnya, Mr. Baik pun menyarankan anak itu diserahkan ke tempat perawatan anak. 관리하는 데가 하나 있으니까 거기 맡기자고. 그럼 우리 배송
Di sini Eun merasa bersalah karena meninggalkan anak itu. Lalu ia kembali untuk membawa anak itu pergi bersamanya ke sebuah hotel untuk menginap. Ternyata, bos mafia tersebut ialah perwira polisi yang kotor. Di kantornya, ia membuat cerita bahwa Eunlah yang membunuh Kim dan menculik anaknya. Lantas, ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. 고속도로 싹 다 뒤져. 뒤져서 당장 잡아, 알았냐? 벌 수 있지만 300억은 야. Kyung Sok yang mendapat kabar dari anak buahnya bahwa Eun berada di hotel, langsung ke TKP untuk menangkapnya. Eun yang berhasil mengelabui para polisi lantas pergi keluar dari hotel menyamar sebagai pelayan. Namun, tiba-tiba, 배달만 하긴 아깝네. Eun pun berhasil mengalahkan Kyung Sok dan pergi dari tempat itu. 이거요? Di kantor polisi, terlihat mereka sedang menyelidiki identitas dari Eun. 탈북자인가 본데요? 기존의 범죄자 데이터베이스에 없는 지문이나 그랬던 것 같습니다. Tiba-tiba datang dua orang agen FBI membantu menyelidiki kasus pembunuhan Kim. Di sini, Kyung Sok merasa gugup karena takut agen FBI itu tahu bahwa yang membunuh Kim adalah dia. 아이고야, 뭐 살인에 유괴. 어떻게 도와주실 건데요? 엄마한테 뭐 어떻게 알았어? 제가 전부 전화해봤어요. Di tempat lain, Eun pergi ke sebuah tempat untuk mencari ibu dari anak itu. Ketika bertemu dengan ibunya, ia tidak mau mengakuinya sebagai anak. Lantas, Eun pun pergi dari tempat itu. Namun, keberadaannya sudah diketahui oleh Kyung Sok. Polisi kotor itu pun menelpon anak buahnya untuk segera menghabisinya. Akhirnya, keributan pun terjadi. 앞으로 와. Eun pun berhasil mengalahkan orang itu. Namun ia terluka parah sehingga si bocil meminta bantuan orang lain di jalanan. Di tempat lain, FBI mulai curiga terhadap Kyung Sok. Ia curiga tidak mungkin jika anak itu diculik, meminta bantuan kepada orang lain untuk membantu Eun. Lalu, Kyung Sok yang panik pun langsung menutup teleponnya. Eun yang bingung menelpon bosnya menceritakan apa yang terjadi. Lalu Mr. Baik menyuruhnya membawa anak itu ke tempatnya dan akan mengirimnya pergi ke luar negeri. 바지에 오줌 안 싸는 사람. 쓸데없는 질. 누나! 백연이 Lantas, Eun pun menyerahkan kunci keamanan itu kepada Mr. Baik. Kyung Sok yang tahu Eun berada di mana, menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya. Ia tak mau kehilangan uang sebesar 30 juta dolar tersebut. Di tempat lain, FBI yang curiga memeriksa TKP terbunuhnya Kim. Seorang agen FBI menemukan sebuah jam tangan yang dipakai oleh Kim sebelum terbunuh. Ternyata, jam itu merekam perbincangan antara Kim dan Kyung Sok. Di sini, FBI tahu siapa sebenarnya yang membunuh Kim. 지가 살인범이었네. 있어 임마. 솔직하게 좀 얘기 좀 해봐. 라면. Pada saat membuat paspor palsu, terlihat beberapa orang datang ke tempat Mr. Baik.
Mereka pun langsung menghajarnya dan menanyakan di mana Eun dan anak itu berada. 내가 누군지 아나? 해주면은 내가 바로 퇴근시켜줄게. 얘 어딨냐? Si Arab yang mendengar bosnya dianiaya datang untuk menolongnya. Namun, ia pun tak berdaya di hadapan para mafia tersebut. Ketika Kyung Sok hendak menyiksa si Arab, Mr. Baik pun berkata bahwa ia akan memberikan kunci keamanan itu jika melepaskan si Arab. 내가 찾는 게 뭔데? 안 한 거야. Lalu Mr. Baik pun membuka brankas di mana kunci keamanan itu disimpan. Lantas, ia mengambil senapan dan langsung menembak para mafia tersebut. 야, 이 새끼 빨리 찾고. Eun yang mendengar suara tembakan langsung menghampiri kantor Mr. Baik. Ia sangat sedih ketika melihat bosnya itu sudah tewas. 아저씨가 금방 데리러 간다. Lantas, ia pun mematikan lampu dan menghajar para mafia tersebut untuk menyelamatkan si Arab dan anak itu. 강은하냐? Ketika berhasil mengalahkan para mafia itu, Eun pun mencari si Boci dan pergi dari tempat itu. Namun, tiba-tiba, 야, 잠깐만 가만 있어봐. 아, 진짜. mereka bertiga pun jatuh ke air. Eun mencoba menyelamatkan si Boci tersebut. Namun, kakinya diborgol ke tangan Kyung Sok, di mana hal itu membuat mereka berdua tenggelam. Seperti polisi India, FBI pun baru datang dan menyelamatkan si bocil. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Eun menjemput si bocil yang baru pulang sekolah. Ternyata, ia berhasil selamat dari kejadian itu. Dan film pun berakhir. 우리 한 군데만 들렀다가